Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Tetap semangat di hari keempat di bulan Ramadan ini ya. Hari ini Bu Nur ngajarnya pelajaran SKI. Masih melanjutkan yang minggu kemarin tentang Khalifah Umar bin Khattab. Yang akan sekarang kita bahas yaitu Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. Ketika Abu Bakar jatuh sakit dan merasa bahwa ajalnya sudah hampir tiba, ia berpikir untuk menunjuk seseorang untuk menggantikan dirinya. Dalam hatinya, ia sudah berketetapan hendak menunjuk Umar bin Khattab. Akan tetapi, ia harus bermusyawarah dahulu. Pada suatu hari, Abu Bakar berbicara kepada orang di depan rumahnya. Apakah kalian akan menerima orang yang saya calonkan sebagai pengganti saya? Saya bersumpah akan melakukan yang terbaik dalam menentukan hal ini. Itu kata Abu Bakar. Ketahuilah, saya telah memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti saya. Dengarkan saya dan ikutilah perintah saya. Setelah itu, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan. Ia mendiktekan teks perintah yang menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 624 Masehi. Setelah itu, kaum muslimin membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah di Masjid Nabawi. Setelah menjabat khalifah, Umar bin Khattab menggunakan gelar Amirul Mukminin. Ada yang tahu Amirul Mukminin artinya apa? Pemimpinnya orang-orang mukmin. Berikutnya, perluasan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian meneruskan kebijakan Abu Bakar untuk meluaskan wilayah Islam keluar semenanjung Arab. Pada masa itu, perluasan Islam terjadi besar-besaran, dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut, pasukan Islam berhasil menguasai Suriah, Persia, dan Mesir. Nah, yang pertama kita bahas yaitu penaklukan Suriah. Pada waktu itu, Suriah merupakan pusat perdagangan yang penting. Wilayah Suriah memiliki beberapa kota yang menjadi pusat kekuatan Romawi Timur yang beragama Kristen. Beberapa kota tersebut adalah Yordania, Damaskus, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Pengepungan Damaskus, pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Penduduk Damaskus bertahan di dalam benteng. Mereka mengharap bantuan dari Heraklius dan Hims. Akan tetapi bantuan tidak pernah datang. Khalid bin Walid disertai beberapa perwira yang gagah berani menaiki benteng dan turun membuka pintu gerbang. Dan Damaskus pun mudah ditaklukkan. Setelah Damaskus, pasukan Islam mengalihkan ke Yordania. Pasukan Romawi berkekuatan 40.000 di bawah pimpinan Siklar. Pertempuran yang sengit berkorban di Fihil. Pasukan Romawi berhasil dikalahkan. Mereka melarikan diri dan kacau balau. Pertempuran hebat terjadi pada 20 Agustus 636 Masehi. Pasukan Romawi bagaikan kehilangan kekuatan menghadapi kaum muslimin. Heraklius dan keluarganya kemudian melarikan diri ke Konstantinopel. Pasukan Islam banyak mencapai keberhasilan. Akan tetapi, beberapa perbuatan Khalid bin Walid telah mengecewakan Umar bin Khattab. Khalid bin Walid akhirnya digantikan oleh Abu Ubadah bin Zarrah. Setelah merebut Hims, pasukan meminta damai dengan syarat Umar bin Khattab harus datang sendiri ke kota suci untuk menyelesaikan syarat-syarat penyerahan. Umar bin Khattab menerima penyerahan kota Yerusalem dari pendeta tersebut. Menjelang akhir tahun 17 Hijriah, suatu wabah penyakit berjangkit di Suriah, Mesir, dan Irak.
Tokoh Islam yang meninggal karena wabah penyakit itu ada Abu Ubaidah bin Zarrah, Muaz bin Jabal, Yazid bin Abu Sofyan, Haris bin Hisam, Syuhail bin Umar, dan Utbah bin Suhail. Wabah ini untuk sementara waktu telah menghentikan kemajuan pasukan Islam. Nah, untuk SKI baru sampai Suriah dulu ya. Nah, nanti minggu depan dilanjut lagi. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.